Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh pada kali ini. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Nunun Hatami, dan kita akan belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Selamat mengikuti dan persiapkan alat tulisnya. Baik anak-anakku, akan saya sampaikan kompetensi dasar di semester 1 kita pada saat ini. Yang pertama, memahami makna iman kepada hari akhir. Kemudian kedua, memahami ketentuan zakat. Yang ketiga, memahami ketentuan ibadah haji. Yang keempat, memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Kemudian terakhir, memahami Al-Quran, surah Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 sampai 42, Ali Imran ayat 159, yang menerangkan tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, serta beberapa hadis yang terkait. Selanjutnya, tentang kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM kita di kelas 9 ini masih tetap 70. Kita akan memasuki pada pertemuan pertama kali ini, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Berikutnya, tujuan pembelajaran pada saat ini. Yang pertama, kalian mampu membaca Quran Surat Ali Imran ayat 185 tentang iman kepada hari akhir dengan khusyuk. Berikutnya, kalian mampu menunjukkan perilaku taat sebagai implementasi iman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Berikutnya, kalian mampu membedakan antara kiamat sughro dan kiamat kubro dengan benar. Selanjutnya, menjelaskan 5 tahapan kejadian yang akan dialami manusia setelah terjadinya hari kiamat dengan baik. Dan yang terakhir adalah menyajikan dalil nakli dengan menjelaskan gambaran kejadian hari akhir dengan tepat. Selanjutnya, saya sampaikan pengertian dari iman kepada hari akhir, yaitu beriman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalil tentang hari kiamat terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 185. Bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa kiamat itu pasti akan terjadi.
Tapi kapan kejadian kiamat itu hanya Allah sendirilah yang tahu. Karena kiamat termasuk yang dirahasiakan untuk seluruh makhluknya. Tapi kejadian dan gambarannya itu sudah disampaikan dalam Al-Quran. Kalian bisa membaca surat Al-Zalzalah, Al-Waqi'ah, itu yang menjelaskan juga tentang betapa dahsyatnya ketika kiamat itu benar-benar telah datang. Berikutnya tentang perbedaan kiamat sughra dan kiamat kubro. Kiamat sughra atau kiamat kecil yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya matinya seseorang yang karena sakit, kecelakaan, adanya musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Semua yang terjadi yang kita lihat pada akhir-akhir ini yang menimpa kita itu masih skalanya masih kecil, termasuk dalam kiamat sughra. Bandingkan dengan yang kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubro ini akan dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Meskipun itu malaikat Israel, dia yang bertugas sebagai pencabut nyawa seluruh makhluk yang hidup, seluruh makhluk hidup di dunia, dialah yang bertugas untuk mencabutnya. Pada saat kiamat terjadi, kiamat kubro terjadi, dia pun juga akan mencabut nyawanya sendiri atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kiamat terjadi, tidak ada satupun makhluk yang ada di dunia ini yang hidup. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yang maha hidup, dia yang kekal hidupnya, dia yang akan menghidupkan kembali dan kita mengalami alam yang baru yaitu alam akhirat. Disitulah nanti kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di dunia, entah itu yang baik ataupun yang buruk. Berikutnya pada pendalaman materi. Pada bagian ini silakan nanti anak-anak membuat peta konsep tentang 5 tahapan kejadian yang akan dialami manusia setelah terjadinya hari kiamat. Kalian bisa melihat buku paket Pendidikan Agama Islam halaman 7 sampai 16, di situ akan dijelaskan lebih detail lagi apa itu 5 tahapan kejadian yang akan dialami oleh manusia. Kemudian kalau ini sudah kalian buat peta konsepnya, hasil akhir itu difoto, kemudian dikirimkan di Google Classroom-nya masing-masing. Sudah saya buatkan Classroom, bagi yang belum bergabung, masih ada waktu untuk bergabung di Classroom-nya. Batas pengiriman foto itu saya batasi sampai nanti pukul 13 atau jam 1 siang. Lalu silahkan dikerjakan dengan baik. Peta konsep boleh kalian buat semenarik mungkin. Tetap semangat belajar dari rumah dan tetap menjaga kesehatan. Terakhir, saya sampaikan contoh peta konsep. Ini adalah gambar peta konsep yang saya buat dengan sangat sederhana sekali. Kalian bisa membuat lebih bagus lagi. Modelnya bebas, boleh model seperti ini atau mau dibentuk seperti pohon, kemudian menjelaskan per cabangnya 5 ini juga boleh, silahkan. Kalau mau melihat contoh-contoh yang lain bisa kalian melihat di internet, silahkan browsing. Yang jelas, kalian menjelaskan ada 5 tahapan kejadian yang dialami manusia sesudah hari kiamat. Yang kejadian pertama adalah ketika manusia sudah meninggal, maka dia akan memasuki alam barzah. Silakan dijelaskan di sini. Silakan buku paket, lihat di buku paket penjelasannya apa. Kemudian setelah di alam barzah, manusia akan kemana, di alam apa? Nanti silakan diisi di sini. Kemudian setelah di sini nanti akan masuki alam apa? Silakan diisikan di sini. Sampai terakhir yang kelima. Ini akan bisa kamu jawab jika kamu membaca buku paket. Jadi silakan dibaca lagi,
mengerti kemudian dituangkan di sini? Silakan kalau sudah selesai hasilnya bisa difoto dan dikirimkan di Google Classroom-nya masing-masing. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan hari ini pada pertemuan kita yang pertama. Kita mohon kepada Allah semoga keadaan kita akan segera membaik dan pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.